Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Uang untuk kompensasi tidak akan pendek, dan semua akan datang sesuai dengan kontrak. Namun, 80% toko Hong Huangsing akan terpaksa tutup. Tanpa etalase, pengusaha kaya akan secara alami tutup. Semua bahan yang disimpan di tangan tidak dapat dijual. Kerugian besar itu benar-benar menakutkan. Yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun memiliki sumber daya real estate di tangannya dan dapat sepenuhnya menumbuhkan kelompok pengusaha kaya lainnya. Anda juga dapat menjalankan bisnis Anda sendiri dan memonopoli lebih dari 80% dari seluruh bisnis bintang Hong Huang. Semua kerugian akan diperoleh kembali di masa depan, beberapa kali, atau bahkan puluhan, ratusan kali. Situasi sebelum semua orang. Demi sedikit keuntungan dari Akademi Xuan Huang, ia kehilangan bisnisnya selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, puluhan ribu tahun, bagaimana mungkin ada orang yang mau? Uang itu baik, tetapi tumpah ruahnya produksi uang tanpa batas adalah pengejaran utama para pebisnis kaya. Dan yang paling penting adalah bahwa bahkan jika harga jual Universitas Hong Huang tinggi, masih akan terbatas. Ada banyak anggota kamar dagang Hong Huang. Oleh karena itu, bahkan jika harga jual Hong Huang Chollege lebih tinggi, pada kenyataannya, rata-rata, setiap anggota kamar dagang Hong Huang tidak memiliki banyak uang. Yang paling penting adalah bahwa di bawah perintah Chu Xingyun, harga pembelian 5 gigitan keluarga Yan San sebenarnya tidak tinggi. Begitu terbatasnya jumlah uang ini dibagi rata, walaupun jumlahnya tidak sedikit. Tetapi dibandingkan dengan kerugian yang dihadapi oleh semua orang, itu benar-benar tidak ada. Dengan 80% dari real estate komersial di tangan, kesepakatan dicapai dengan 80% dari anggota kamar dagang Hong Huang. Menurut perjanjian, 80% dari anggota ini harus mendukung Chu Xingyun dan menjual Akademi Hong Huang ke Chu Xingyun dengan harga terendah. Sebagai imbalannya, Chu Xingyun akan memberikan semua properti komersial di tangannya kepada pebisnis kaya ini sebagai hadiah. Tentu saja, properti komersial ini tidak diberikan dengan sia-sia. Chu Xingyun tidak cukup bodoh untuk menggunakan begitu banyak properti untuk pergi ke sekolah di distrik perdagangan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, harga Akademi Hong Huang adalah 1 atau 2 emas, ditambah 1 atau 2 perak, dan 1 tulang roh. Properti komersial ini tidak diberikan dengan sia-sia, tetapi sebagai imbalan untuk 5 satelit Xuan Huangsing. Menghadapi usulan Chu Xingyun, lebih dari 80% anggota kamar dagang Xuan Huang setuju tanpa ragu-ragu. Sebagai pebisnis, yang tidak ingin memiliki toko, yang tidak ingin menyimpan banyak uang sewa. Namun, sejauh menyangkut umat manusia, harga real estate terlalu tinggi. Secara khusus, real estate komersial pasti bernilai setiap inci tanah. Dan hal yang paling menyedihkan adalah bahwa bahkan jika mereka memegang gunung emas, mereka tidak akan menjualnya kepada mereka. Sekali lagi, dibandingkan dengan ingot emas, ayam emas yang bertelur emas lebih menarik dan berharga. Meskipun karena toko-toko komersial ini, mereka akan kehilangan semua wilayah dan sumber daya mereka di atas 5 satelit. Namun faktanya, kelima satelit itu tidak lebih dari tidak sama sekali. Tidak ada nilai komersial sama sekali, siap untuk dikembangkan. Kerugian hilang. Hal-hal yang tidak membawa manfaat bagi semua orang, bahkan jika itu berharga, tidak memiliki daya tarik. Ketika seluruh kamar dagang Hong Huang, lebih dari 80% anggota, dengan suara bulat membuat keputusan. Ini akan menjadi keputusan akhir kamar dagang Hong Huang. Tidak seorang pun, hal atau hal yang dapat memveto keputusan ini. Meskipun 20% anggota lainnya sangat marah atau bahkan kesal, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. 20% anggota yang tersisa tidak terlalu lama marah. Segera Chu Xingyun datang ke pintu dan membeli hingga 30% dari real estate perumahan di tangannya untuk menukar aset anggota utama pada 5 satelit. Menghadapi hal-hal baik seperti itu, orang bodoh tidak akan menolak. Sepanjang waktu, 5 satelit utama Hong Huangsing ada di tangan kamar dagang Hong Huang. Namun, tidak ada kaisar dalam ras manusia. Alih-alih kaisar langit, tidak mungkin mengubah dunia. Oleh karena itu, kelima satelit itu hanyalah tempat yang kasar, dan mereka tidak dapat membawa manfaat apapun bagi semua orang. Tanpa ragu-ragu, semua orang langsung menyetujui kesepakatan itu. Chu Xingyun menggunakan 30% properti residensial dan 80% properti komersial yang diperoleh dalam seminggu terakhir. Kesepakatan dicapai dengan kamar dagang Hong Huang dengan imbalan Hong Huangsing, kepemilikan 5 satelit. Adapun Akademi Hong Huang, tak perlu dikatakan bahwa harga 1 atau 2 emas, 1 atau 2 perak, dan 1 tulang roh dikumpulkan langsung. Ketika 5 keluarga besar akhirnya kembali dan mempelajari segalanya. Kesepakatan telah disimpulkan dan semuanya tidak dapat diubah. Meskipun dalam seluruh proses Chu Xingyun menghabiskan banyak uang.
Namun, untuk Chu Xingyun, itu tidak lebih dari setetes di lautan, dan itu sama sekali tidak signifikan. Bahkan jika harga real estate Hong Huangsing bernilai setiap inci, berapa nilainya? Yang paling penting adalah bahwa bahkan untuk uang ini, Chu Xingyun tidak akan membayarnya dengan sia-sia. Di bawah kendali Chu Xingyun, 3.000 tubuh Dharma sementara tidak putus. Setelah selesainya akuisisi real estate komersial Hong Huangsing, 3.000 entitas hukum sementara, yang dipimpin oleh 3 juta avatar bayangan darah, dilarikan ke planet ras manusia lainnya. Pada waktu berikutnya, 3.000 badan hukum sementara Chu Xingyun, dipimpin oleh 3 juta avatar Blood Shadow, akan membuat ambisi komersial untuk 5 keluarga besar. Karena pihak lain menggunakan sarana komersial untuk menyerang Chu Xingyun. Jadi, Chu Xingyun secara alami harus melakukan serangan balik melalui cara komersial. Kali ini, Chu Xingyun menghabiskan semua uangnya. Mereka harus mendapatkan beberapa kali, bahkan puluhan kali, dari 5 keluarga besar. Karena pihak lain berani memprovokasi, maka Chu Xingyun secara alami berani menamparkan kembali. Apakah dia menginginkannya atau tidak, akankah dia? Pasti, dan hanya bisa dilakukan. Selama 81 hari berikutnya, 3.000 Dharma sementara Chu Xingyun dan 3 juta avatar bayangan darah, seperti persimpangan belalang, menyapu 12 planet di bawah kendali 5 keluarga. Di mana telah berlalu. Untuk semua real estate yang dapat diperdagangkan, logam diperoleh dengan harga tinggi. Setelah Anda memiliki kendali atas semua sumber daya real estate, Anda akan segera menetapkan harganya. 3.002 emas dan 1 tingkat akuisisi diperoleh, langsung 2 kali lipat 10 kali, dan 30.000 emas dan 1 tingkat penjualan eksternal. Tiba-tiba, di planet tempat 5 keluarga besar ini berada, harga real estate meroket tinggi. Umat manusia, hasrat akan real estate bukanlah apa yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Bagi umat manusia, pengejaran kehidupan yang paling mendasar adalah memiliki rumah. Jika seseorang bercampur ke tempat di mana tidak ada ubin untuk menutupi tubuh, dan di mana tidak ada kerucut berdiri, itu adalah kegagalan utama. Secara umum, orang-orang seperti itu disebut gelandangan, atau pengemis. Jika target Chu Xingyun hanya perumahan, lebih baik mengatakan sesuatu. Tetapi masalahnya adalah bahwa target utama Chu Xingyun adalah toko-toko komersial. Akibatnya, sistem bisnis dari 5 keluarga besar telah sangat terpukul. Proses spesifik tidak akan dijelaskan secara rinci. Singkatnya, sementara 5 keluarga besar menderita kerugian besar, uang yang dihabiskan oleh Chu Xingyun diperoleh kembali 10 kali. Setelah pencarian itu berlangsung selama hampir 3 bulan sebelum akhirnya berhenti. Dengan waktu 991 hari, 3.000 gangguan Chu Xingyun berhasil kembali. Pada saat yang sama, Su Liuer memiliki 3.000 boneka lagi. Boneka-boneka ini seharusnya hilang dan berubah menjadi debu. Tapi jangan lupa, Yuan Shen Chu Xingyun adalah Chaos Yuan Shen. 3.000 gangguan yang dihasilkan oleh Chaos Primal Divine juga merupakan gangguan kacau. Dipenuhi oleh udara kekacauan, 3.000 boneka bumi telah diubah menjadi tubuh Dharma bumi yang paling dasar. Meskipun lemah dalam kekuatan, itu tidak akan pernah hilang. Setelah memiliki 3.000 tubuh Dharma boneka asli, Su Liuer juga sangat gembira. Atas saran Chu Xingyun, Su Liuer mengerahkan kekuatan kontrol tanah dan super kompresi 3.000 boneka tanah berukuran dewasa. Volume boneka tanah menjadi ukuran kacang hijau di bawah tekanan gaya kontrol tanah. Meskipun ada 3.000 tubuh Dharma boneka, mereka hanya muat di saku kecil. Ketika perlu untuk ditunjukkan, Su Liuer hanya perlu mengeluarkan sakunya yang kecil, dan ia dapat memanggil 3.000 boneka bumi yang kacau. Melalui keajaiban roh, Anda dapat melampirkan 3.000 roh manusia yang mengikuti Su Liuer dan melayaninya, melekat pada tubuh boneka bumi yang kacau, dan diringkas menjadi pejuang emas. Golden Lux ini sebenarnya hanya kondensasi lumpur kuning. Namun, di bawah kompresi Su Liuer hingga 81 kali kekuatan kontrol tanah, seluruh tubuh-tubuh Dharma boneka ini bersinar dengan kilau logam. Tampaknya itu terbuat dari emas, sehingga dinamai Golden Lux. Golden Rex adalah seorang prajurit perang super yang didasarkan pada arwah yang kacau dan kemudian boneka-bonekanya, yang didasarkan pada 3.000 pahlawan paling berbakat dan paling berbakat dalam sejarah umat manusia. Bertanggung jawab mengatakan bahwa 3.000 kemewahan emas ini adalah kekuatan terkuat sejak kelahiran umat manusia. Selain itu, 3.000 kemewahan emas ini, baik dalam pengalaman kekuatan maupun pertempuran, kaya hingga tingkat yang berlebihan. Setelah terkondensasi menjadi lux emas, itu pasti akan menjadi pasukan terkuat yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Selanjutnya, Su Liuer akan memadatkan 3.000 pasir bunga ke dalam 3.000 boneka asli ini. Setelah selesai sepenuhnya, 3.000 boneka lokal ini akan dikondensasi menjadi tubuh Dharma sejati, tubuh Dharma pasir yang beristirahat. Dengan cara ini, para pahlawan dari 3.000 ras manusia dapat menjepit jiwa mereka di pasir dan menjadi pasukan hantu dan dewa yang tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah dikalahkan. Awalnya, pekerjaan ini, Chu Xingyun dapat membantu dan menyelesaikannya dalam waktu singkat. Tapi yang jelas, Su Liuer menolak.
Ada terlalu banyak hal dalam Chu Xingyun, terlalu rumit, Su Liwer tidak ingin menyeret Chu Xingyun karena urusannya sendiri. Dalam 3 tahun ke depan, Su Liwer mundur dan berlatih keras dan memasukkan 3.000 keping pasir istirahat ke dalam tubuh 3.000 boneka asli. Pasir adalah inti dari tanah. Dengan Xixia sebagai intinya, 3.000 boneka bumi telah berevolusi menjadi tubuh perang siang. Karakteristik tanah yang bernapas tidak ada habisnya. Karena itu, setelah memurnikan pasir, dan mengubahnya menjadi badan perang, Golden Lux hampir abadi. Bahkan jika kepala dibombardir dengan pukulan, sifat siang yang tak ada habisnya akan dengan cepat pulih dan dengan cepat menyelesaikan tubuh pertempuran. Bahkan jika seluruh tubuh dibom, itu tidak masalah. Kehadiran pasir itu dapat dengan cepat mengembunkan tanah dan mengumpulkan kembali badan-badan perang. Setelah menghabiskan 3 tahun penuh, Su Liwer akhirnya memenuhi janjinya dan menyempurnakan Dharma sejati untuk 3.000 selebritas. Namun, badan-badan Dharma ini hanya milik Su Liwer. Itu bukan Su Liwer yang pelit, tidak mau memberikan Xixia kepada orang lain. Kuncinya adalah bahwa di pasir yang bernapas ini, kehendak dan cinta ibu pada ibu Su Liwer terletak. Bagaimanapun, Su Liwer tidak bisa memberikan Xixia kepada orang lain. Perlu disebutkan, yang disebut 3.000 pasir bunga mengacu pada kerikil yang bukan 3.000 pasir bunga. 3.000 pasir bunga mengacu pada semua pasir bunga yang dimiliki oleh Su Liwer. Jumlahnya 10 juta. Dalam tubuh pertempuran pasir 3.000 napas, 10.000 lembar pasir napas dilebur ke tubuh masing-masing tubuh pertempuran. Puluhan ribu pasir didistribusikan secara merata di dalam badan perang siang. Jadi, setelah 3.000 pejuang emas dipanggil, badai pasir bisa dilepaskan. Di bawah naungan badai pasir, 3.000 pejuang emas sudah cukup untuk bertarung melawan para dewa dan setan. Setelah berhasil menyempurnakan 3.000 Golden Lux, Su Liwer akhirnya mengakhiri retretnya. Ketika Su Liwer akhirnya berhasil menembus. Di luar Honghuang, 5 satelit sangat berbeda. 3 tahun lalu, ketika Su Liwer ditutup, kelima satelit itu masih sepi, tetapi itu adalah tempat yang kasar tanpa rumput. Tapi 3 tahun kemudian, ketika Su Liwer berhasil menerobos. 5 satelit sangat berbeda. Burung dan bunga berbau seperti surga. Dalam 3 tahun terakhir, Chu Xingyun telah mempercepat hukum waktu pada 5 satelit 10.000 kali. Karena itu, 3 tahun dunia luar adalah 30.000 tahun dari 5 miniatur. Selama 30.000 tahun, Chu Xingyun mengendalikan 3.000 gangguan dan menyaring 5 satelit menjadi 5 senjata ajaib besar. Itu juga kebetulan. Alasan mengapa Chu Xingyun menyukai 5 satelit ini adalah karena 5 satelit ini mengandung 5 elemen. Jin Mu Sui Huo. Kelima elemen. Dalam 3 tahun terakhir, 3.000 gangguan Chu Xingyun telah dibagi menjadi 5 tim, masing-masing dengan 600 gangguan. Di bawah pemurnian 3.000 dewa Chu Xingyun, 5 satelit disempurnakan menjadi bola roh bumi, bola roh kayu, bola roh air, bola roh api, dan bola roh emas. Meskipun di permukaan, kelima satelit tetap tidak berubah. Namun faktanya, 5 satelit ini telah menjadi 5 senjata ajaib. Jika seseorang memecah kerak dari 5 satelit ini, dapat dilihat bahwa bumi ditutupi dengan simbol yang rumit dan penuh tanpa batas. Bumi dan bebatuan di permukaan hanyalah penutup dan hiasan. Setelah kerak rusak, ditutupi dengan tanah, itu sebenarnya adalah bola roh yang sangat keras yang diisi dengan kekuatan dari 5 elemen. Mengontrol 5 bola roh, tidak hanya kekuatan menakutkan dari 5 elemen bisa meledak. Selain itu, 5 bola roh itu sendiri adalah senjata yang menakutkan. Begitu ada cukup 5 biksu elemen untuk dikendalikan, 5 bola roh ini cukup untuk menjadi 5 senjata sihir yang tak terkalahkan. Sebuah planet seperti Honghuangsing, setelah tabrakan, dapat segera dicabik-cabik dan berubah menjadi debu dan meteorit. Akhirnya, sementara Su Liwer keluar dari bea cukai, Chu Xingyun juga menyelesaikan semua pekerjaan pemurnian. Alasan untuk kebetulan ini sebenarnya tidak bisa dihindari. Chu Xingyun memperkirakan waktu dan menyelesaikannya saat ini. Saat Su Liwer meninggalkan perbatasan, waktu bagi Chu Xingyun untuk pergi juga sudah habis. Dalam 3 tahun terakhir, yaitu, pada 5 satelit, dalam 30.000 tahun. Pemisahan 3.000 poin Chu Xingyun tidak hanya tentang menyempurnakan 5 bola roh. Bahkan proyek yang sangat rumit dan besar telah selesai. Terlebih lagi, itu hanya proyek kecil untuk membangun sesuatu di tanah. Di atas 5 satelit, Chu Xingyun membangun akademi. Tidak ada dinding di 5 sekolah ini. Satelit adalah institusi akademik. Seluruh permukaan satelit adalah kampus akademi. Sedangkan untuk permukaan satelit, bagian dalam bola roh adalah area inti dari akademi. Yan San, Yan Du, Lu Zixiao, Lu Qingxuan, Lu Qingyao. Kelima anggota keluarga Yanshan masing-masing ditugaskan satelit sesuai dengan atribut masing-masing. Selanjutnya, kelima anggota keluarga Yanshan akan bertanggung jawab atas 5 kampus utama Universitas Honghuang. Setiap kampus adalah satelit. Masa depan, juara di setiap satelit akan mewakili Akademi Honghuang. Gabungkan dengan juara di 4 satelit lainnya untuk membentuk tim kejuaraan. Berpartisipasi dalam pertempuran untuk 3 tempat. Terlepas dari perkembangan Akademi Honghuang di masa depan, hanya tim kejuaraan yang akan dikirim.
Bahkan jika runner-up dan runner-up 100 kali lebih kuat dari dua universitas lainnya, mereka tidak akan pernah mengirim tim kedua. Apa yang dipelajari Chu Xingyun sendirian adalah Kendo dan Fulu. Di antara mereka, Akademi Tianjian mewarisi pedang Chu Xingyun. Di Akademi Honghuang, Fuluo Chu Xingyun diwarisi. Jangan lakukan segalanya, lakukan sepenuhnya. Karena itu, kedua universitas hanya akan menempati dua tempat. Adapun tempat ketiga, biarkan Akademi Xuan Huang pergi untuk mengolahnya. Bagaimanapun, kediktatoran akan terjadi jika keluarga dominan. Tidak seperti Akademi Tianjian, Akademi Honghuang ini adalah yang komersial dan diprivatisasi. Apalagi sekarang, Universitas Honghuang bahkan memiliki 5 planet pribadi. Padahal kelima planet ini sebenarnya hanya 5 satelit. Tetapi nilai kelima planet ini tidak terbayangkan. Alasan mengapa Chu Xingyun menghabiskan banyak uang untuk Zhang Zhou menghabiskan begitu banyak uang untuk mendapatkan kelima planet ini di tangannya, secara alami memiliki tujuan. Inti dari 5 planet ini, masing-masing memiliki asal 5 unsur. Meskipun asal-usul kelima unsur ini tidak terlalu dibesar-besarkan, itu bahkan tidak jarang, tetapi hanya berharga. Pada dasarnya, bahkan para biarawan di puncak Kaisar Wu dapat diperoleh. Tapi tahu, Kaisar bela diri biasa dan Kaisar yang dihormati berasal dari 5 unsur pada dasarnya hanya seukuran telur. Namun, asal-usul 5 elemen dalam 5 satelit ini sangat besar dan tidak terbayangkan. Pada inti dari 5 satelit, ada massa yang berasal dari 5 elemen dengan diameter puluhan ribu kilometer. Selain itu, 5 elemen dari 5 satelit memiliki asal yang berbeda, sesuai dengan 5 elemen emas, kayu, api, dan bumi. Asal-usul 5 elemen dari puluhan ribu mil dengan diameter 5 resimen bernilai tinggi. Dan yang paling penting adalah bahwa berdasarkan kelima elemen ini, Chu Xingyun menghabiskan 30.000 tahun untuk membangun susunan besar 5 elemen. Arai 5 elemen ini dibagi menjadi 5 bagian, yang tertulis pada 5 satelit dan tertulis pada asal dari 5 elemen. Adapun kekuatan 105 elemen arai, saya takut bahwa hanya mereka yang benar-benar melihatnya dapat memahaminya. Bahkan Chu Xingyun, yang menciptakan formasi ini sendiri, hanya bisa menebak. Dari sekarang ke sekarang, seluruh sekolah Honghuang telah menjadi sekolah milik pribadi dengan nama Chu Xingyun. 5 satelit ini telah sepenuhnya menjadi milik pribadi Chu Xingyun. Namun, Chu Xingyun tidak memiliki keterikatan pada apa yang disebut properti dan kekayaan ini. Setelah menyelesaikan akuisisi privatisasi, Chu Xingyun mengubah nama Akademi Honghuang menjadi Jalan Honghuang. Nama Honghuang tetap sama, tetapi akademi itu berganti nama menjadi Daofa untuk mewarisi cara Chu Xingyun untuk Fulu. Adapun segala sesuatu di akademi, tidak mungkin bagi Chu Xingyun untuk campur tangan dan menyerahkannya langsung ke keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang untuk mengurusnya. Untuk segala sesuatu di luar tubuhnya, Chu Xingyun tidak terlalu tertarik. Dengan identitas dan status Chu Xingyun saat ini, apa yang disebut harta emas dan perak benar-benar tidak berbeda dari kotoran. Belum lagi Chu Xingyun, bahkan putranya, Chu Ruthless, dapat dengan mudah membuka planet seperti Honghuangsing. Selama Chu Xingyun mau, dia bisa bergegas ke bidang bintang kapan saja, dan mengubah dan membangun semua bintang di sana menjadi dunia yang indah jauh di luar planet liar. Semua yang ada di sana adalah milik Chu Xingyun. Alasan mengapa Chu Xingyun bekerja sangat keras untuk mendapatkan semua ini sebenarnya disiapkan untuk keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang. Lagi pula, mereka hanya orang biasa, mereka sangat terikat dengan uang, identitas, dan status. Chu Xingyun tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi putus asa dan menjadi uang. Setelah semua, dari kapan Chu Xingyun datang? Dia tahu apa yang paling diinginkan orang pada periode itu dan paling diinginkan. Hanya setelah mengalaminya secara pribadi, setelah mereka mengalami semua itu, mereka tidak akan dibodohi oleh jasa dan lilu, dan akan melihat melalui semua kepalsuan, sehingga memulai jalan dengan tulus mencari jalan. Ada banyak hal yang tidak berguna. Yang disebut, bagaimanapun, terungkap di atas kertas. Hanya melalui pengalaman dan pengalaman pribadi Anda bisa mengerti. Biasa saja, tidak pernah brilian, tidak terlalu acuh tak acuh. Ketika sampai pada ekstrim, setelah melihat pegunungan kecil. Ketika kembali ke titik tumpul dari titik tertinggi, itu benar-benar acuh tak acuh. Hanya mereka yang telah mengalami pasang surut yang benar-benar dapat melakukannya. Sukacita dan kemarahan tidak terlihat, suka dan tidak suka tidak diungkapkan, suka dan duka tidak meluap, dan hidup dan mati tidak mengikuti langit. Meskipun tidak akan ditertawakan dan dimarahi oleh orang lain, air liur melakukannya. Tetapi untuk beberapa semut, hukuman adalah. Chu Xingyun saat ini adalah keberadaan semacam ini. Setelah berjabatan tangan, dia menyerahkan Honghuang Daofu kepada keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang. Chu Xingyun dan Su Liuer kembali ke Xuan Huangsing, sambil menanam bunga untuk bersenang-senang, sambil menunggu pembukaan 10.000 ras. Saat ini, Su Liuer tidak lagi berlatih untuk 10.000 ras. Tidak seperti yang lain, Su Liuer tidak mundur dari Akademi Xuan Huang. Namun, di Akademi Xuan Huang, semua lawan telah dilecehkan oleh Su Liuer. Kesenjangan antara Su Liuer dan lawan lainnya terlalu besar. Meskipun Su Liuer tidak menunjukkan semua keahliannya.
Tapi tidak ada persembunyian yang disengaja. Jadi, dengan bakat dan potensi Suliwer, dengan kekuatan dan bakat Suliwer, tidak ada yang bisa mengalahkan Suliwer secara langsung. Yang paling penting, Akademi Xuan Huang juga tahu bahwa Suliwer adalah pacar Chu Xingyun, jadi dia tidak berani mempermalukannya. Setelah leluhur kecil ini marah lagi, jika seseorang tidak bahagia dan keluar dari Akademi Xuan Huang akan benar-benar selesai. Karena itu, ketika Suliwer mengatakan bahwa dia tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi tanpa akhir ini, Akademi Xuan Huang langsung setuju. Meskipun pemain lain masih bisa bermain melawan satu sama lain, kecuali mereka cukup kuat untuk membuat mereka percaya bahwa mereka bisa mengalahkan Suliwer. Kalau tidak ada yang memenuhi syarat untuk menantang Suliwer. Kata-kata itu tiba-tiba terdengar seperti bukan masalah besar. Tetapi pada kenyataannya, untuk menghindari masalah, Suliwer adalah kandidat terkuat dalam perang roda yang pernah ada. Meskipun karena peraturan, dia tidak dapat dibebaskan dari berpartisipasi dalam kontes seleksi. Tetapi jika seseorang benar-benar ingin menantang Suliwer, saya khawatir itu akan lebih sulit. Menurut peraturan internal sekolah, untuk menantang Suliwer, Anda hanya perlu menantang salah satu dari 5 direktur dan berhasil mengalahkan mereka agar memenuhi syarat. Jika Anda tidak berhasil mengalahkan salah satu dari 5 direktur, Anda bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bertemu dengan Suliwer. Bukan 5 direktur, berusaha melindungi Suliwer. Faktanya, Suliwer menantang 5 direktur dan mengalahkan mereka satu persatu. Apa yang membuat 5 direktur paling terdiam adalah bahwa Suliwer mengalahkan mereka, dan sepertinya tidak terlalu sulit. Mereka hanya 2 duri batu beracun, yang toh tidak bisa mereka tolak. Karena Suliwer dapat dengan mudah mengalahkan mereka, maka, jika penantang lain tidak dapat mengalahkan mereka, mereka secara alami akan didiskualifikasi. Belum lagi perkembangan Akademi Tianjian, Akademi Xuan Huang, dan Prefektur Hong Huang Dao. Di sisi ini, Chu Xingyun dan Suliwer melakukan perjalanan di sekitar pegunungan dan perairan, tetapi mereka senang. Pada siang hari, keduanya berkeliaran dengan tangan mereka, dan 81 planet dari klan Zhou, menikmati sungai-sungai besar dan pegunungan klan. Pada malam hari, keduanya memasuki dunia mimpi dan memulai 1 tahun kerja keras. Untuk Suliwer dan Chu Xingyun, yang disebut Taoisme, keterampilan tempur, teknik, dan kekuatan gaib tidak perlu lagi dipraktikkan. Bagi mereka berdua, semuanya hanyalah tambahan, bukan inti sama sekali. Ambil Suliwer sebagai contoh. Pada saat ini, Suliwer harus berkonsentrasi pada studi 3000 boneka bumi yang kacau, serta kontrol tanahnya sendiri, kepemilikan spiritual, dan 3 talenta bela diri penciptaan. Terutama 3000 boneka bumi yang kacau belum menyelesaikan pekerjaan mereka. Meskipun semua pasir telah dilebur ke dalam 3000 boneka kacau ini. Tetapi kombinasi ini masih dangkal dan milik fusi fisik. Butuh banyak waktu untuk sepenuhnya mengintegrasikan pasir dengan boneka. Selain itu, waktu yang diperlukan di sini tidak sesederhana 1 atau 2 tahun atau 1 atau 200 tahun. Untuk lebih tepatnya, dibutuhkan waktu lama di unit Yuan. Pertemuan 1 Yuan adalah 129.600 tahun. Waktu perlahan berlalu. Tingkat kemajuan Suliwer dapat digambarkan sebagai cepat. Adapun kontrol tanah dan 2 talenta roh Wuling, Suliwer akan segera menguasainya. Sekarang, Suliwer dapat menggunakan kekuatannya untuk mengontrol bumi untuk memadatkan boneka tanah liat. Setelah itu, dengan bakat spiritual, Suliwer dapat dengan mudah memberi arwah patung tanah liat itu jiwa, menjadikannya kehidupan dan jiwa yang eksotis. Untuk 3 talenta Wuling yang paling kuat, Suliwer selalu talenta yang paling kuat dan paling penting untuk membuat talenta. Suliwer berulang kali meminta saran kepada Chu Xingyun. Namun, Chu Xingyun selalu mendukung kami dan mengucapkan kata-katanya. Sebagai gadis Huang Gui, apa yang disebut cara penciptaan ini tidak dapat dipahami oleh Suliwer. Meskipun Chu Xingyun tahu, dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Suliwer. Bahkan, Chu Xingyun tidak berharap bahwa Suliwer benar-benar mengerti cara penciptaan. Jika tidak, Chu Mingyun dan Suliwer, pasangan terkenal, mungkin akan menjadi terkenal. Suliwer tidak terlalu memikirkan kata-kata Chu Xingyun yang berkedip. Bagaimanapun, Chu Xingyun selalu menjadi orang yang paling terpercaya. Selain itu, Chu Xingyun bukan dewa, dia tidak bisa tahu segalanya. Belum lagi bagaimana Suliwer membuat boneka kacau. Di sisi lain, Chu Xingyun juga memulai proyek baru setiap malam. Di dalam jam kuno hitam, ada ruang kacau, yang berisi suasana kekacauan tak terbatas. Awalnya, Chu Xingyun berencana untuk mengekstrak ki kacau ini dan menyingkatnya menjadi ki pedang kacau. Tapi setelah pertimbangan yang cermat untuk beberapa waktu, Chu Xingyun menyerahkan rencana ini. Ibu Pertiwi, yang sudah membawa pedang suantiannya, bergegas ke kehampaan yang kacau, untuk membantunya memadatkan energi pedang kekacauan. Oleh karena itu, Chu Xingyun sebenarnya tidak perlu membuang waktu lagi untuk menyingkat roh pedang yang kacau. Dengan ranah dan kekuatan nenek moyang Dewa Bumi. Di kedalaman kekosongan kacau, gas kacau kaya dan murni.
Dapat dikatakan secara bertanggung jawab bahwa Dewi Bumi memadatkan panen selama 1 jam, yang cukup untuk menahan total pendapatan Chu Xingyun selama 10.000 tahun. Ibu Pertiwi, tapi salah satu dewa kembar penciptaan. Pada awalnya, untuk mengalahkan Dewi Bumi, Tian Dao bergabung dengan Zulong, Zufeng, dan Zuhu, dan akhirnya mengalahkan Dewi Bumi. Ini menunjukkan bahwa ranah dan kekuatan Dewi Bumi tidak akan pernah kalah dengan siapapun. Dunia leluhur sangat kuat, membantunya untuk menyingkat roh pedangnya yang kacau dengan semua kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi dalam hal ini. Bukannya tidak ada untung, tapi untung terlalu sedikit, dan upah dan pengembaliannya tidak berbanding lurus. Dan yang paling penting, kekurangan Chu Xingyun sekarang bukanlah kekuatan destruktif, tapi kekuatan pertahanan. Badan Dharma Tiga Mata ini sangat lemah, dan pertahanan mereka bahkan lebih lemah. Dalam hal kekuatan tubuh saja, tubuh Dharma bermata tiga Chu Xingyun mungkin tidak sebagus penguasa biasa Yin dan Yang. Belum lagi tuan di atas ranah Kaisar Zun. Bahkan Kaisar Wu yang biasa dapat dengan mudah menghancurkan tubuh Dharma Tiga Matanya. Jika memungkinkan, Chu Xingyun ingin meluangkan waktu untuk meningkatkan kekuatan tubuh Dharma Tiga Mata. Chu Xingyun masih sangat pandai membuat profil tubuh dan sangat mahir. Tetapi masalahnya sekarang adalah bukan bahwa Chu Xingyun tidak ingin berlatih, tetapi potensi metode latihan mata tiga mata terlalu terbatas. Semua makhluk, sejak mereka dilahirkan, bakat dan potensinya telah hancur. Raksasa setinggi 2 meter dengan tulang yang kuat, bakat dan potensinya dalam pelatihan fisik secara alami sangat tinggi. Tidak perlu terlalu keras, selama Anda bekerja keras, Anda dapat memiliki ribuan pound kekuatan dan pertahanan seperti batu. Dan sedikit orang yang tingginya kurang dari 1 meter dan 5 dan memiliki tulang yang sangat tipis, bakat dan potensinya dalam pelatihan fisik terlalu terbatas. Tubuh Dharma Tiga Mata Chu Xingyun adalah keberadaan yang serupa. Ketinggian tubuh Dharma Tiga Mata hanya sekitar 1 meter dan 5, yang tingginya hampir sama dengan Su Liuer. Dari penampilannya saja, apakah itu Su Liuer atau Chu Xingyun, ia baru berusia 13 tahun atau anak kecil. Selain itu, tubuh keduanya telah matang dan benar-benar diperbaiki. Setelah 1000 tahun, 10.000 tahun, angka itu tidak akan tumbuh 1 cm. Sejauh menyangkut pelatihan fisik, bakat dan potensi tubuh Dharma Tiga Mata sangat rendah. Hal terpenting bagi Chu Xingyun adalah bahwa badan Dharma Tiga Mata ini memiliki kecerdasan super tinggi yang menerobos langit. Terlepas dari tubuh Dharma ini, talenta dan potensi pemurnian tubuh hampir tidak bermoral, dan mereka benar-benar lemah. Tetapi pada saat yang sama, kecerdasan tubuh Dharma Tiga Mata juga tidak tertandingi dan tak terkalahkan. Tidak ada Dharma yang sempurna. Jika ada item yang sangat menonjol, pasti ada item yang sangat lemah. Sebaliknya, Chu Xingyun lebih memilih tubuh Dharma ini, yang memiliki kelebihan luar biasa, tetapi juga kekurangan luar biasa. Terutama setelah budidaya ke alam leluhur, segala sesuatu yang lain benar-benar tidak penting lagi. Setelah alam leluhur, kecerdasan adalah yang paling kuat dan paling penting. Tidak ada Dharma yang sempurna. Bagi Beku, tubuh Dharma seperti kekasih. Sekarang dia menyukai kekuatannya, dia harus menerima dan mentolerir kelemahannya. Semua orang menginginkan kekasih yang sempurna, tetapi kesempurnaan tidak ada di atas dunia ini. Terhadap pertahanan lemah dari metode tiga mata, Chu Xingyun dengan susah payah menciptakan satu set sistem perlindungan eksklusif untuk Chu Xingyun, mulus. Langit mulus ini adalah wali tertinggi yang diciptakan oleh Chu Xingyun meniru surga dan bumi. Yang disebut, hukum manusia, hukum bumi, hukum surga, hukum alam. Chu Xingyun, yang telah memasuki dunia leluhur, sudah memenuhi syarat dan mampu membuat hukum untuk dirinya sendiri. Langit tanpa batas adalah metode seperti pelindung yang dibuat dengan meniru lautan yang kacau di seluruh dunia. Dunia adalah alam semesta, dikelilingi oleh lautan kekacauan. Dan laut yang kacau itu adalah lapisan pelindung langit, bumi, dan alam semesta. Setiap energi dan dampak yang mencoba untuk menyerang dunia dan alam semesta akan diserap dan dicairkan oleh laut yang kacau. Setiap malam, ketika Su Liuer memasuki dunia fantasi, menyempurnakan Chaos Doll, Chu Xingyun tidak akan diam. Dunia fantasi ini tidak dibangun untuk orang lain. Dunia mimpi ini adalah dunia mimpi yang diciptakan oleh Chu Xingyun menggabungkan Mirage dan banyak aturan mimpi. Bukan hanya Chu Xingyun, semua kekuatan leluhur harus membangun dunia impian mereka sendiri. Di dunia mimpi, aliran waktu sangat lambat. Di dunia mimpi, butuh waktu lama untuk berlatih, dan dunia luar baru berlalu satu malam. Semakin tinggi negara, semakin lambat perjalanan waktu di dunia mimpi. Ambil Hong Huang Tiandao sebagai contoh. Sebagai kekuatan leluhur tingkat atas, dunia misterius Tiandao sebenarnya adalah dunia impian Hong Huang Tiandao. Waktu di sana hampir stagnan. Bahkan jika itu berhenti di sana selama 10.000 tahun, dunia nyata mungkin hanya melewati 1/4 jam. Kekuatan sebenarnya dari wilayah leluhur dapat dipraktikkan dalam mimpi dan bahkan dibuktikan dalam mimpi. Para beku biasa telah mencapai 10.000 tahun penanaman, dan apa yang telah mereka peroleh hanya mungkin setara dengan panen dari wilayah leluhur 1/4 jam.
Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Dunia mimpi ini sebenarnya adalah dunia mimpi yang dibangun Chu Xingyun untuk dirinya sendiri. Ketika Chu Xingyun tertidur lelap, ia bisa berlatih di dunia mimpi dan merasakan kebenaran dan misteri Dadao. Mengambil keuntungan dari upaya Su Liuer untuk memperbaiki Chaos Doll di area inti dari dunia mimpi. Chu Xingyun menarik aliran udara kacau dari jam kuno hitam dan mengembun menjadi garis kekacauan. Selanjutnya, Chu Xingyun mendesak benang-benang kacau ini untuk menjalin satu sama lain secara vertikal dan dijalin menjadi kain yang kacau. Melihat lebih dekat, benang yang kacau hanya 1% lebih tebal dari rambut. Jelas, butuh waktu yang sangat lama untuk merajut pakaian tanpa jahitan. Menurut perhitungan, kami ingin menenun penutup yang menutupi seluruh tubuh. Diperlukan total 129.600 utas kacau. Tapi kecepatan Chu Xingyun dari kondensasi benang kacau terlalu lambat. Setiap malam rata-rata, Chu Xingyun hanya bisa menyingkat aliran udara yang kacau menjadi benang sutra yang kacau. Sebaliknya, waktu untuk menenun benang sutra yang kacau menjadi kain dapat diabaikan. Di waktu berikutnya, Chu Xingyun menemani Su Liuer untuk bermain-main di siang hari. Di malam hari, bersama Su Liuer, memasuki dunia mimpi, berkonsentrasi pada kultivasi, dan sempurnakan pakaian tanpa cacat. Meskipun hanya satu thread yang kacau dapat dipadatkan setiap hari. Tapi jangan lupa, satu malam di dunia nyata setara dengan 1 tahun di dunia mimpi. Dalam setahun di dunia fantasi, Chu Xingyun dapat menyingkat 360 benang sutra yang kacau. Oleh karena itu, suatu hari di dunia nyata Chu Xingyun sebenarnya dapat menghasilkan 360 utas kekacauan. Akhirnya, 360 hari penuh, 1 tahun setelah dunia nyata. Chu Xingyun akhirnya memadatkan total 12.900-600 benang sutra yang kacau, dan akhirnya dia bisa mulai menenun pakaian yang mulus. 360 benang sutra per hari, total 360 hari. 360, dikalikan dengan 360, itu persis jumlah 1 yuan, yaitu 12.600. Untuk Chu Xingyun, menggunakan benang yang kacau untuk menenun jubah, jelas tidak ada kesulitan. Belum lagi Chu Xingyun. Selama ada cukup benang sutra, bahkan jika belum pernah dibudidayakan, wanita petani biasa dapat dengan mudah menenun kain dan menjahitnya menjadi satu set gaun. Hanya butuh 5 hari di dunia nyata. 5 tahun di dunia mimpi. Chu Xingyun menenun 129.600 benang sutra yang kacau menjadi setelan mulus. Melihat sekeliling, itu adalah jubah hitam. Mengenakan tubuh Chu Xingyun, itu terlihat sangat sederhana dan elegan. Ini sangat misterius dan mendalam. Tetapi saat ini, jubah hitam ini hanya kasar. Meskipun ditenun dari sutra yang kacau, pakaian tanpa jahitan ini sama sekali tidak layak untuk nama. Pakaian yang disebut mulus, seperti namanya, seharusnya tidak ada celah. Tapi sekarang jas mulus ini ditenun dari benang sutra yang kacau. Namun jika diperhatikan dengan cermat, ada celah antara benang sutra dan benang sutra. Karena itu, satu lapis pakaian tanpa jahitan sebenarnya tidak layak namanya. Pakaian tanpa jahitan sebenarnya adalah 129.000 lapisan. Sekarang, Chu Xingyun menghabiskan 1 tahun. Dengan kata lain, di dunia mimpi, selama 360 tahun, pada kenyataannya, hanya satu lapis pakaian tanpa cacat yang disempurnakan. Versi lengkap pakaian tanpa jahitan harus memiliki 129.600 lapisan. Selain itu, menurut desain Chu Xingyun, bahkan versi lengkap dari pakaian tanpa batas sebenarnya hanyalah awal. Pada lapisan mulus dari 120.900 jalan, Anda dapat terus menggunakan ini sebagai unit untuk terus menumpuk, dan itu ditumpuk tanpa batas. Pakaian mulus adalah jenis pakaian ajaib yang dapat ditumpangkan tanpa batas. Pakaian mulus itu sendiri tidak datang dengan pertahanan apapun. Tidak ada fitur aneh. Satu-satunya fungsi adalah untuk menjaga. Jika Anda ingin menyakiti beku tersebut di bawah penjagaan pakaian tanpa jahitan, Anda harus mengenakan pakaian tanpa jahitan. Karena itu, semakin banyak lapisan pakaian tanpa jahitan, semakin kuat daya pelindungnya. Semakin banyak lapisan pakaian mulus, semakin sulit menembus lapisan pelindung ini. Dengan cara ini, dengan wali yang mulus, tidak peduli seberapa lemah tubuh Dharma bermata 3 itu. Bagaimanapun juga, selama kamu tidak bisa memakai pelindung tanpa batas, kamu tidak bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh sihir 3 mata. Namun, pembuatan pakaian tanpa batas terlalu membosankan dan membuang-buang waktu. Tidak ada penghalang untuk pemurnian pakaian mulus. Setiap tuan leluhur memiliki kemampuan untuk menyingkat benang sutra yang kacau dan memperbaiki pakaian tanpa cacat untuk dirinya sendiri. Sejauh yang diketahui Chu Xingyun, penguasa lain dari alam leluhur pada dasarnya tidak memperbaiki pakaian mulus ini. Lagi pula, jika ada terlalu sedikit lapisan pakaian tanpa jahitan, kekuatan penjaganya sangat rendah, dan itu akan mudah ditembus. Untuk pakaian tanpa jahitan, hanya jumlah lapisan yang cukup tinggi untuk memiliki kebutuhan dan signifikansi keberadaan. Para leluhur-leluhur lainnya memiliki tubuh yang kuat, dan tidak perlu pakaian yang mulus. Di antara suku-suku kuno, tubuh Dharma terlemah mungkin adalah tubuh Dharma 3 mata.
Oleh karena itu, permintaan Chu Xingyun untuk tubuh Dharma Tiga Mata secara alami adalah yang tertinggi. Setelah memiliki pakaian yang mulus, papan terpendek dari tubuh Dharma Tiga Mata akan terisi penuh. Tanpa papan pendek, kekuatan tubuh Dharma Tiga Mata akan mencapai tingkat ngeri. Dengan meningkatnya kecerdasan tinggi dan energi tinggi, kekuatan destruktif dari Taoisme Chu Xingyun akan menghancurkan dan melenyap dan memahkotai dunia. Atas dasar ini, jika Anda memiliki wali yang kuat yang disediakan oleh setelan langit tanpa batas, itu hanyalah keberadaan tingkat anti langit. Apa artinya bahwa penyihir yang destruktif dan keras memiliki pertahanan yang hampir tidak terkalahkan? Sebaliknya, apa artinya menjadi prajurit yang tak terkalahkan dengan berbagai mantra penghancuran? Itu benar, itu akan menjadi negara adikuasa yang tak tertandingi. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, 10 tahun telah berlalu. Perlombaan besar 10.000 ras akan segera dimulai. Pada saat yang sama, dalam 10 tahun, pakaian mulus Chu Xingyun juga telah ditumpangkan di lantai ke-10. Dafu dari 3 prefektur dibangun kembali di bawah permintaan bersama Akademi Tianjian dan pemerintah prefektur Honghuangdao. Meskipun dalam 10 juta tahun terakhir, ketiga prefektur tidak pernah ditahan. Tetapi jika tidak dipegang, bukan berarti tidak bisa dipegang. Bagaimanapun, Akademi Tianjian masih merupakan salah satu dari 3 universitas, dan statusnya belum terguncang. Hal yang sama berlaku untuk Honghuangdao Fu. Meskipun telah jatuh, kualifikasinya belum dibatalkan. Karena itu, ketika 2 universitas di 3 universitas melamar pemulihan Dafu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ada 3 tahun penuh yang tersisa sebelum balapan besar. 3 prefektur harus segera diadakan untuk menentukan 3 tempat terakhir. Di antara mereka, baik Tianjian Academy dan Honghuangdao Fu mengirim hanya 1 tim untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Akademi Xuan Huang mengirim 3 tim untuk berpartisipasi di 3 sekolah. Tianjian Academy dan Honghuangdao Fu secara alami adalah 5 pendekar Akademi Tianjian. Itu adalah tim selak 5 tahun itu. Dan dikirim oleh Honghuangdao Fu, secara alami adalah tim pelayan. Akademi Xuan Huang mengirim tim tuan, tim yang sempurna, dan tim kerajaan. Tim kerajaan adalah tim super yang telah muncul dalam 7 tahun terakhir. Kekuatannya menakutkan. Dalam 7 tahun terakhir, tim kerajaan ini, dengan inti mereka yang tak terkalahkan, bahkan tim yang sempurna, berhasil dikalahkan oleh mereka. Mulai sekarang, di dalam seluruh Akademi Xuan Huang, satu-satunya tim yang tetap tak terkalahkan adalah tim Overlord. Dengan cara ini, ada total 5 tim di seluruh 3 provinsi, yang berpartisipasi dalam kompetisi. Setelah lotere, tim Jianhao, tim Selak 5 asli, bertemu tim yang sempurna. Tim pelayan bertemu dengan tim kerajaan. Adapun tim Overlord, putaran beruntung dari putaran itu hilang. Tapi nyatanya, rodanya tidak kosong, dan itu tidak masuk akal. Menurut alur permainan, setiap tim akan saling berhadapan secara terpisah. Setiap kemenangan memiliki skor 10, dan yang kalah tidak mencetak skor. Di babak tersebut, kedua tim dengan poin terendah tersingkir. 3 tim yang tersisa akan memainkan babak kedua. Di babak kedua, ketiga tim akan mengulang tanpa batas. Poin-poin dari putaran kedua pertandingan akan diperingkat untuk ketiga tim untuk menentukan kursi dari ketiga tim. Meskipun 3 tim terakhir semua akan mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam lomba. Tetapi ketiga tim memiliki kursi dan sumber daya yang berbeda. Tim peringkat teratas mendapat 50% dari total sumber daya. Tim peringkat kedua menerima 30% dari total sumber daya. Tim peringkat ketiga menerima 20% dari total sumber daya. Awalnya, semua sumber daya dimiliki oleh Akademi Xuan Huang. Tapi sekarang, perlu 5 tim untuk bersaing bersama. Kecuali ketiga tim Akademi Xuan Huang bisa mendapatkan ketiga tempat. Kalau tidak, mereka pasti akan kehilangan banyak sumber daya. Pertempuran pertama yang harus diperjuangkan adalah tim Jianhao, melawan tim yang sempurna. Permainan dimulai dengan cepat, tetapi berakhir dengan cepat. 5 anggota tim yang sempurna masih 5 anggota yang sama ketika mereka bermain melawan tim pelayan 7 tahun lalu. Tim Jianhao, 5 anggota tim Wuza, masih 5 anggota yang sama 7 tahun lalu. Mereka adalah Huang Ting, Li Qing, Wang Sun, Jiang Yun, dan Zhao Yu. Di awal permainan, 5 pendekar pedang menawarkan seni bela diri. Meskipun wuling-wuling Xuan Huang tidak semua wuling seperti pedang. Tapi ini hampir tidak mungkin untuk Chu Xingyun. Teknik ilmu pedang seni bela diri dari Wanjian Pavilion telah sepenuhnya matang di bawah perbaikan Chu Xingyun. Chu Xingyun telah mengajarkan wuling teknik pedang kepada 5 pendekar Akademi Tianjian. Hari ini, 5 murid Chu Xingyun telah menggabungkan pedang kacau yang diberikan oleh Chu Xingyun dengan roh bela diri mereka. Karena itu, kelima pendekar pedang ini bukanlah nama yang kacau. Menempatkan pedang menjadi satu, menggabungkan pedang dengan satu. Pada saat ini, roh bela diri dari 5 pendekar pedang semua menyatu dengan pedang Chaos dan diringkas menjadi pedang seni bela diri Chaos. Meskipun pedang roh bela diri mereka yang kacau hanya berisi sinar roh pedang yang kacau. Sangat lemah, sangat sedikit. Bagaimanapun, Chaos Jianqi pada akhirnya adalah bentuk energi super. 5 elemen energi dapat dihilangkan dan dihilangkan dengan mudah.
Permainan baru saja dimulai. 5 pendekar pedang mengorbankan pedang seni bela diri mereka yang kacau. Menghadapi ini, tim yang sempurna menyerah pada penghancuran panah-panah, dan menyerang tim Jian Hao dengan semua kekuatan mereka. Sangat disayangkan bahwa tim Jian Hao benar-benar tim yang sempurna. Di depan Chaos Martial Sword, kelima elemen energi akan dengan mudah dihilangkan dan dimusnahkan. Oleh karena itu, 5 pendekar pedang hanya dengan lembut melambaikan pedang seni bela diri Chaos di tangan mereka, dan mereka dengan mudah mengalahkan Destructive Crossbow Arrow. Setelah itu, 5 pendekar pedang melakukan teknik pedang kesultanan, dan pada jarak ribuan kilometer, mereka menunjukkan 5 elemen ilmu pedang. Di sekitar Tianjian, 5 roh pedang yang kacau bergabung bersama, dan kekuatan mereka meningkat 5 kali lipat. Kemudian, di bawah kendali 5 pendekar pedang. Dengan hanya satu Sky Sword, itu langsung meledak melalui pertempuran sengit yang dijajarkan oleh tim yang sempurna. Setelah formasi besar itu meledak, pedang voli hancur hari itu, langsung berubah menjadi 5 pedang roh bela diri yang kacau, dan menembak ke arah 5 sasaran. Kali ini, 5 pendekar pedang itu tidak melakukan apa-apa, tetapi mendesak pedang seni bela diri yang kacau, dan berbaring di antara leher 5 anggota tim yang sempurna. Tentu saja, jika tim yang sempurna tidak menyerah, atau jika wasit tidak menilai, maka kelima pendekar pedang itu tidak akan memegang tangan mereka. Meskipun itu tidak akan membunuh mereka di tempat, itu tidak akan menjadi masalah untuk memukul mereka dengan keras. Menghadapi pertempuran yang menghancurkan, 5 direktur Akademi Xuan Huang tidak bisa tidak terlihat seolah-olah mereka bersahaja. 5 pendekar pedang dari Akademi Pedang pada hari ini awalnya adalah Xuan Huang, 5 residu dari Akademi Xuan Huang. Jika bukan karena mereka tidak adil 7 tahun lalu, tim Jian Hao ini harus menjadi tim perwakilan dari Akademi Xuan Huang. Sangat disayangkan bahwa tidak ada jika. Di dunia ini, tidak ada obat penyesalan untuk dibeli. Sekarang, tim Jian Hao berafiliasi dengan Akademi Tianjian, dan semua kemuliaan dan prestasi yang mereka peroleh bukan dari Akademi Xuan Huang, tetapi dari Akademi Tianjian. Belum lagi penyesalan dari 5 direktur Akademi Xuan Huang. Di sisi lain, tim yang sempurna hilang. Mereka pikir mereka akan kalah, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan kehilangan begitu cepat dan menyeluruh. Dari awal hingga akhir pertandingan, hanya butuh 3 kali minat. Pada napas pertama, kedua belah pihak mengorbankan Wuling. Napas kedua, saling berhadapan. Nafas ketiga, pedang 5 tangan, jatuh di tenggorokan mereka. Meski tim yang sempurna tidak mengakui kekalahan. Namun, wasit yang bertanggung jawab atas permainan segera menghentikan permainan dan mengumumkan bahwa tim Jian Hao menang. Ada 3 wasit yang bertanggung jawab atas permainan ini. Mereka dari Akademi Tianjian, Akademi Xuan Huang, dan Hong Huang Daofu. Di antara mereka, Tianjian Suefu mengirim kaisar baru Tuan Lama. Hong Huang Daofu yang dikirim juga merupakan bayangan darah kaisar. Adapun Akademi Xuan Huang, itu adalah wasit Akademi Xuan Huang. Dialah yang bertanggung jawab untuk wasit di tempat selama pertempuran terakhir antara tim pelayan dan tim yang sempurna. Kali ini, wasit yang membuat putusan untuk pertama kalinya dan mengumumkan bahwa tim Jian Hao menang. Alasan mengapa wasit memerintah dengan cara ini bukan karena dia lebih suka Akademi Tianjian. Menurut pendapat wasit, tim Jian Hao ini terlalu terkendali untuk menjadi tim yang sempurna. Jika hukumannya tidak tepat waktu, kalau tim Jian Hao membanting, itu akan memengaruhi catatan tim yang sempurna. Meskipun, tim yang sempurna bukan lawan dari tim Jian Hao. Tetapi di mata semua orang, tim yang sempurna ditahan oleh tim Jian Hao. Sebenarnya menahan tim pelayan lagi. Jadi, meski tim yang sempurna kalah dari tim Jian Hao, tapi selama mereka bisa mengalahkan para pelayan, mereka masih memiliki kemungkinan untuk masuk 3 besar. Dan begitu mereka dihantam keras oleh tim Jian Hao, keadaan mereka terpengaruh dan mereka tidak bisa mengalahkan tim pelayan. Lalu aku takut ketiga tempat itu benar-benar terlewatkan. Dengan berakhirnya game pertama, segera. Game kedua dimulai segera. Di pertandingan kedua, tim pendamping berhadapan dengan tim kerajaan. Ada 5 anggota di tim kerajaan. 4 dari mereka memiliki gajah perang, badak kuda Nil, dan seni bela diri beruang raksasa. Keempat roh bela diri ini berukuran sangat besar, dan kekuatannya secara mengejutkan besar. Yang paling penting adalah kekuatan pertahanan keempat roh bela diri ini sangat kuat. Namun, keempat anggota ini bukan inti dari tim kerajaan. Inti dari tim kerajaan adalah penyihir air dengan roh bela diri es dan tongkat es yang sangat dingin. Tongkat es yang sangat dingin adalah roh bela diri dari sistem es, yang dapat membekukan air menjadi es yang sangat dingin. Tongkat es yang sangat dingin ini memiliki 3. Mereka sangat dingin, beku, rusak. Dengan bantuan tongkat es yang sangat dingin dan 3 bakat roh bela diri, pemilik tongkat es yang sangat dingin, di bawah perlindungan 4 penjaga, menang berturut-turut dan bahkan mengalahkan tim yang sempurna. Mulai sekarang, peringkat tim Akademi Xuan Huang, meskipun masih peringkat ketiga, tidak melebihi tim yang sempurna. Tetapi alasannya hanya karena tahap awal tim kerajaan tidak menemukan cukup pasangan yang cocok dan cukup baik. Ini secara langsung menyebabkan poin tim kerajaan telah sangat terpengaruh. Tetapi segala sesuatu di masa lalu telah berlalu.
Dengan pemulihan 3 gubernur, poin dan peringkat Akademi Xuan Huang tidak lagi berguna. Skor 3 gubernur adalah satu-satunya kriteria. Jadi, tidak mengejutkan. Dalam 3 kompetisi besar ini, tim kerajaan akan diperingkat sebelum tim yang sempurna. Segera, tim pelayan yang berpartisipasi dalam game kedua, serta tim kerajaan, menginjakan kaki di bidang game. Pada saat ini, Chu Xingyun telah mengangkat semua larangan pada para pelayan. Mulai sekarang, Chu Xingyun telah sepenuhnya melepaskan Akademi Tianjian dan Honghuang Daofu. Chu Xingyun telah melakukan semua yang telah dilakukannya. Saya telah melakukan terlalu banyak bahkan tidak melakukan. Sejak 7 tahun lalu, Chu Xingyun telah sepenuhnya melepaskan. Apakah itu Akademi Tianjian atau Honghuang Daofu, Chu Xingyun tidak akan campur tangan lagi. Setelah perbandingan 10.000 orang, Chu Xingyun akan membawa Su Liwer pergi. Semuanya ada di sini, dia tidak bisa lagi mengganggu. Pertempuran telah dimulai. Yang pertama bertindak adalah tim kerajaan. Di mata semua orang, keempat anggota tim kerajaan mengorbankan gajah, badak, kuda Nil, dan seni bela diri beruang raksasa. Selanjutnya, keempat anggota mengambil seni bela diri sebagai inti mereka dan melakukan fusi seni bela diri. Hijau, biru, merah, kuning. Setelah sedikit melayang di udara, keempat kelompok cahaya berkumpul menuju Suluo di tengah. Melihat sekeliling, 4 sinar cahaya terkondensasi menjadi perisai cahaya, melindungi Suluo, yang memegang tongkat es yang sangat dingin, di Epi. Merasakan kekuatan gelombang yang mengamuk itu, semua hadirin bersorak dengan tiba-tiba. 4 kelompok sinar lampu hijau, biru, merah dan kuning sesuai dengan bumi, air, api dan angin, dan kekuatan 4 fase. Itu benar, di bawah kerja tim dari 4 rekan tim Suluo, tim wali 4 fase dikerahkan. Di bawah perlindungan arai wali 4 fase, kecuali arai wali 4 fase dikalahkan terlebih dahulu. Kalau tidak, Suluo tidak akan pernah menderita trauma apapun. Melihat Suluo yang dijaga oleh 4 fase, keluarga Yansan saling memandang. Saat berikutnya, semua orang memusatkan perhatian pada Yansan. Dihadapkan dengan pandangan keluarga, Yansan tersenyum, dan dengan puas meringkas seni bela diri Trenggiling, dan langsung menyelesaikan perpaduan seni bela diri. Dengan suara gemuruh, Yansan terjun ke bawah tanah. Di sisi lain, Yan Du, Lu Zixiao, Lu Qingxuan, dan Lu Qingyao bahkan tidak mengorbankan Wu Ling. Pada saat ini, keempat pria itu tersenyum dan memeluk lengan mereka, melihat permainan. Menghadapi ini, semua penonton kosong. Apa yang terjadi, apakah tim pelayan menyerah? Tapi itu salah. Jika Anda menyerah, lalu apa itu Yansan? Anda tahu, tim kerajaan benar-benar sombong. Kecuali untuk tim tuan nomor 1, itu terlalu kuat dan tak tertandingi. Bahkan tim yang sempurna bukanlah lawan dari keluarga kerajaan. Jangan meremehkan wali 4 fase. Anda tahu, bahkan senjata keras dari tim yang sempurna gagal untuk menghancurkannya. Jika bukan arai 4 fase wali besar memiliki batas waktu, itu akan menghilang secara otomatis ketika waktu habis. Bahkan tim Overlord tidak mungkin mengalahkan keluarga kerajaan. Wali 4 fase adalah wali absolut yang nyaris tak terkalahkan. Selama dalam durasi, serangan apapun akan dilindungi oleh perwalian 4 fase. Di bawah perwalian dari 4 fase, mantra es Suluo begitu kuat sehingga mereka runtuh. Di bawah langit panah, tidak peduli seberapa kuat Anda harus memberikannya terlebih dahulu. Hanya dengan linglung untuk semua penonton. Dengan suara gemuruh, Yansan mengendalikan seni bela diri Trenggiling dan menghantam keluar dari tanah. Di bawah momentum yang luar biasa, Suluo, yang dijaga oleh 4 fase, diangkat oleh puncak yang sengit. Menghadapi ini, Suluo tidak panik. Di antara sudut mulutnya, tongkat es dingin ekstrim milik Luo memegang tubuhnya di udara. Pada saat berikutnya, di sekitar tubuh Suluo ada kerucut es biru yang sangat dingin, satu persatu terkondensasi. Menghadapi pemandangan ini, Yansan tersenyum dan keluar dari tubuhnya. Di udara, lengan kanan Yansan menarik diri, dan dia meninju Suluo dengan pukulan. Melihat lengan Yansan yang kokoh dan kepalan tangannya yang besar, Suluo mengolok-olok bibirnya dan mengabaikannya. Di tim yang sempurna, balista penghancuran Shinto tidak dapat menembus penjaga 4 fase. Apakah tidak mungkin bagi distrik Yanshan untuk istirahat dengan satu pukulan? Suluo pernah diuji. Bahkan Kaisar Zun tidak bisa menghancurkan perwalian 4 fase ini tanpa menggunakan kekuatan langit dan bumi. Belum lagi distrik, hanya Yansan di puncak Wuhuang. Mengabaikan Yansan sepenuhnya, Suluo memegang tongkat es yang sangat dingin dan memusatkan mana dengan semua kekuatannya untuk meluncurkan hujan panah yang sangat dingin. Minumlah. Pada saat berikutnya, Yansan menjerit dan meninju wali 4 fase. Menonton tinju Yansan mengepalkan giginya, dia menghantam penjaga 4 fase. Tiba-tiba, hadirin tertawa terbahak-bahak. Apakah pukulan ini serius? Itulah wali 4 fase yang bahkan tidak bisa memakai tim yang sempurna. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan.
Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.